Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa sallama ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usitu nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin sedang salat jamaah yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur panjang dan nikmat kesehatan. Betapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita yang berada dalam masjid Al-Iman yang kita cintai ini selalu mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat seiring salam tentu selalu tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Masyarakat muslimin rahimakumullah, hadirin yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih meringankan langkah kita. Allah masih memudahkan urusan kita, yakni melaksanakan salat Jumat yang insyaallah yang memang menjadi kewajiban kita. Mudah-mudahan salat Jumat kita hari ini adalah salat Jumat yang paling terbaik dari sekian banyak salat Jumat yang telah kita tunaikan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah yang kita langkahkan dalam rumah menuju masjid yang kita cintai ini dapat mengukurkan dosa-dosa kita yang pernah ada dalam diri kita. Sesampainya kita di rumah nanti, ada perubahan yang dapat kita rasakan dalam diri kita, yaitu perubahan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin berwasiat, terutama pada diri khatib pribadi, wabil khusus jamaah yang hadir siang hari ini dalam masjid Al-Iman yang kita cintai. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, benar-benar takwa. Takwa dalam arti menghadirkan Allah dalam situasi dan kondisi apapun dengan memperbanyak zikir. Takwa, benar-benar takwa. Takwa dalam arti melibatkan Allah dalam bentuk persoalan kehidupan kita dengan harapan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah ampunkan semua kesalahan kita masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Dan terus kita laksanakan perintahnya dan kita hentikan segala larangannya dan kita taati segala aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bertakwa, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Masyarakat muslimin rahimahumullah, pada kesempatan siang hari ini kami akan mengangkat sebuah tema yang berjudul muhasabah. Tidak terasa waktu terlalu cepat berlalu. Sekarang sudah memasuki bulan kedua tahun 2024. Selama kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita persiapkan untuk kehidupan kita kelak, kecuali kita hadir dalam bentuk bermuhasabah. Muhasabah maknanya mengevaluasi diri atau mengintrospeksi diri dengan cara menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kita perbuat untuk kehidupan kelak. Dan takutlah kepada Allah. Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti apa yang telah kita perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang muhasabah ini, para ulama sering mengatakan kepada kita, ada 4 hal yang perlu kita jaga, perlu kita evaluasi sebelum kita berpindah alam ke alam berikutnya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah waktu. Yang pertama adalah niat. Setiap umat muslim melakukan suatu pekerjaan tentu ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dengan segala sesuatu yang dikerjakan tentu diawali dengan niat. Pertanyaan, selama kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita cek, coba kita perhatikan apa yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Barangkali tahun-tahun sebelumnya kita sering meninggalkan sholat, kita sering meninggalkan sholat, kita sering mengakhirkan sholat, kita sering melalaikan sholat. Untuk kedepannya coba kita perbaiki. Kenapa diawali dengan sholat? Karena sholatlah yang pertama yang akan kita pertanggungjawabkan yaumil akhir nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Yang pertama akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak adalah sholat. Jadi sholat perlu kita perhatikan. Sholat adalah tiang agama. Tanpa sholat agama tidak akan berdiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimanapun banyaknya amal-amalan kita bikin masjid, kita bikin musala, kita bikin jalan umum untuk orang-orang banyak. Kalau sholat kita tidak benar, semuanya amalan kita akan benar. Fa'in fasalat fasalat amalu, fa'in fasalat amalu. Kalau sholat kita baik, amalan-amalan kita semua akan menjadi baik. Kalau sholat kita buruk, semua amalan-amalan kita akan menjadi buruk. Maka dari itu kita evaluasi, kita perhatikan sholat kita. Tidak hanya di sholat saja. Setelah itu ada namanya puasa. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita lakukan. Kewajiban dari puasa bulan Ramadan. Barang siapa yang gagal puasa 1 atau 2 hari, itu wajib diganti di bulan-bulan biasa. Apalagi dibalik itu adalah zakat. Zakat adalah suatu sedekah yang wajib kita keluarkan untuk membersih hati, jiwa, dan raga. Dan lagi untuk Islam lagi adalah haji. Naik haji adalah bagian puasa. Ada puasa dari kesehatan, ada puasa dari finansial. Tidak itu dengan wajib-wajib saja, ada juga dengan sunnah-sunnahnya. Yang sunnah-sunnahnya di antara lain adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran begitu pentingnya. Satu ayat, satu baris saja kita baca mendapat nilai 10, mendapat kebaikan 10. Apalagi satu baris, satu lembar, apalagi satu juz. Sunnah yang lainnya adalah infak sedekah. Infak sedekah saking wajibnya.
sakratul maut, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta untuk ditunda kematian agar dia bisa melakukan infak dan sedekah. Dan lain-lainnya adalah kajian dan taklimnya. Kajian dan taklimnya ada dua pahala yang kita dapat di situ. Yang pertama, memperpanjang itikaf kita. Yang kedua, mendapat ilmu dari para ustaz, dari para guru-guru kita. Itulah yang sunnah-sunnah. Maka dari itu, coba kita cek sholat kita perhatikan, karena sholat yang pertama yang akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Yang ketiga adalah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan. Mungkin kita masih mempunyai sifat iri dan dengki, sifat ujub, takabur, sombong, merasa diri paling bisa, merasa diri paling soleh, merasa diri paling hebat. Kalau kita merasa diri paling hebat, paling soleh, paling pandai, orang-orang ini di mata kita adalah kurang semua. Jadi kita tidak bisa menghargai orang-orang lain. Maka dari itu kita perlu belajar dari hal-hal yang telah kita lalui. Yang keempat adalah waktu. Kenapa waktu juga dipesan oleh para ulama? Menjaga waktu adalah hal yang sangat perlu kita lakukan. Kenapa? Pertama, apabila kita melaksanakan sholat di awal waktu, itu pahalanya yang lebih besar. Yang kedua, barangkali kita koreksi diri kita cek diri kita. Barangkali di antara kita udah ada yang berumur 40, 50, 60, bahkan ada 70 dan 80. Di situ kita bisa berpikir. Mungkin dari segi positifnya kita berpikir Allah masih sayang kepada kita karena kita dikasih umur panjang. Tapi coba kita berpikir lagi, kenapa kita dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada hal yang patut kita pelajari di sini. Yang pertama, mungkin Allah masih sayang sama kita. Dengan sisa umur kita, dengan tambahan umur kita, Allah berikan kesempatan untuk kita memperbaiki ibadah kita. Atau bisa jadi amalan kita yang masih jauh lebih dari yang diharapkan. Makanya Allah beri kesempatan untuk kita untuk umur panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, kullu nafsin za'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan namanya itu mati, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus bisa mempersiapkan diri dengan amal-amalan yang baik untuk bekal yang kita bawa di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Atabarani yang mengikuti dakwah dan wasallallahu alim wa qalu la tastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك غفور رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم واذكروا الله ونعم الله أكبر أقيموا الصلاة Terima kasih kepada Pak Khairuddin, Ibu yang tadi tausiah Jumat yang disampaikan saudara kita Pak Khairuddin. Untuk itu mohon masukan dari sesepuh kita, guru kita, senior kita, sahabat kita, supaya apa yang telah disampaikan oleh Pak Baik tadi barangkali ada masukan-masukan yang bersifat positif untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya mohonkan kepada Buya Sanyaku untuk memberikan masukan. Silakan Buya. Ya, secara keseluruhan menurut hemat saya sudah memenuhi gitu kan. Cuma yang belum dilihat tadi ke segala arahnya itu kan ya. Mungkin dia fokus mikir kan, jadi mikirnya itu takut lupa. Dan takut lupa dia tidak bisa lihat. Padahal dia harus lihat jamaah itu, menurut hemat saya itu kan ya. Ya, adapun tentang materi ya tentu. Ya. Jadi saya melihatnya begitu, ya kan. Ini sudah bisa ditampilkan gitu kan. Ya. Memang lihat anunya tempatnya gitu kan. Ya. Kalau wajar di sini kenapa tidak kan? Gitu. Sedangkan ya Al Barokah di situ ada Jumat juga, kan, dan di tempat-tempat lain. Tinggal intensitas itu aja lagi kan ya, menguasai agak kurungnya begitu kan. Terima kasih. Baik, demikian tadi masukan dari Buya Sanyaku untuk menambah wawasan kepada Pak I. Sebenarnya Pak I ini sudah layak tampil untuk mengisi khutbah Jumat. Ya, tinggal dipolas-polas sedikit lah, biar mentalnya lebih kuat. Berikutnya bermasukan oleh Pak Adri Bali. Silakan Pak Adri Bali. Ya. Yang pertama, bacaan-bacaan itu perlu memang ada tartil, baik bacaan-bacaan hadis maupun baik. Jadi tartil itu sangat begitu penting sebenarnya untuk membangkitkan semangat ataupun pemikiran kita untuk melangkah. Jadi bacaan-bacaan itu yang dimaksud dengan tartil itu ada penghayatan dalam tartil itu, minimal bacaan-bacaan itu kita tahu betul-betul makna dan artinya. Jadi ada kesan bacaan tadi itu terlalu cepat, baik dari di awalnya tadi maupun di akhirnya. Jadi di bacaan salawat itu kalau nggak salah ada sedikit terini. Jadi Allahumma shalli ala Ibrahim wa ala barik ala Muhammad sebenarnya. Jadi tadi itu langsung Ibrahim semua gitu. Kenapa mungkin terlalu cepat sehingga tartil itu kurang. Nah, itu nampak dan terlihat.
di awal tadi itu bacaan hamdalah, dan di khutbah kedua itu, jadi tartil itu sangat penting untuk kita lebih meyakinkan diri kita untuk kita tampil lebih kan begitu. Jadi seperti tadi contoh usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi betul-betul didengungkan dengan suara betul itu. Jadi tidak sekedar dia hanya numpang lewat di suara dengan kecepatan yang terkadang kita kurang gitu. Nah, itu apa namanya, itu harus dijaga. Kemudian hal yang kedua adalah kemudian dari sisi materi itu perlu ada improvisasi yang lebih lagi kayak gitu. Jadi memang ada kesan body noise itu, saya bisa belajar tentang ya body noise itu ini betul-betul materi dalam bentuk hafalan, ada materi yang betul-betul hafalan tapi betul-betul mampu diimprovisasi dan temanya itu betul kita paham betul gitu kan. Seperti tadi contoh tentang muhasabah. Tentang muhasabah itu kan tadi itu udah ada 4 hal tadi itu yang disampaikan itu kan. Itu perlu lebih lepas begitu. Ada pesan seperti ya kurang lepas pahitnya gitu. Karena memang kelihatan sekali, oh ini sepertinya kurang, ini mau cepat-cepat gitu kan. Jadi apalagi memang dalam tema-tema khutbah itu perlu betul itu yang namanya satu pergerakan, tapi tidak sepertinya hanya kita dalam bentuk kajian. Sebenarnya kajian itu lebih lepas, karena kesalahan apapun kita bisa kita alihkan kepada canda dan yang lain. Tapi kalau khutbah susah, karena memang dia betul-betul fokus. Jadi dalam sisi penyampaian udah oke gitu ya. Dalam segi penyampaian itu materi oke. Cuman perlu dalam hal bacaan-bacaan itu ada tartil. Jadi tartil itu kejelasan dalam hal bacaan. Jadi ada beberapa di awal maupun di akhir tadi itu, terutama dalam hal salawat itu perlu lebih teliti, apalagi di akhir itu ibadah Allah itu harus Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah. Itu penegasan wa la dzikrullah. Jadi bentuk-bentuk bacaan itu betul-betul lebih, karena kita itu intinya itu adalah berbaligu, bertausiah gitu kan. Apalagi yang namanya khutbah itu kan. Jadi ungkapan ibadah Allah. Artinya bantu kalian untuk beribadah gitu. Usikum apa tadi itu di akhir tadi ibadah Allah itu ada penegasan yang lebih. Jadi betul-betul apa yang kita baca itu betul memberikan penegasan kepada jamaah. Jangan ngantuk, bahasanya begitu. Karena kita udah mau sholat gitu kan begitu. Makanya jadi dengan Allah misalkan. Jadi itu teknik-teknik dalam hal ini sehingga betul-betul jamaah itu biasanya oh iya kan begitu kan. Jadi memang biasa begitu itu kita terkadang tersedot dengan penglihatan jamaah sehingga kita itu gitu. Tapi kalau kita mampu menyerobot itu, bukan menyerobot dalam hal itu apa jamaah itu kita yakinkan dia gitu kan. Jadi ada 2 hal di situ. Kita tersedot oleh penglihatannya, tapi kita yang mampu memberikan keyakinan buat dia. Kalau kita kesedot dengan penglihatannya, kita itu agak sedikit oleng. Tapi kalau kita mampu untuk meyakinkan dia, itu lebih ada penguasaan. Itu aja. Baik, terima kasih Ustaz Jafri, sangat positif sekali itu. Ini masukan buat narasumber sehingga apa yang sampaikan tadi mungkin itu nasihat penekanannya gitu ya, supaya nyampe kepada jamaah gitu. Terima kasih Ustaz. Berikutnya kepada saya, monggo silakan kepada saya. Baik, selanjutnya mohon masukan dari Kiai kita, Kiai Heri. Mohon masukannya buat saudara kita. Silakan Pak Ustaz. Ini Pak. Enggak ada. Baik, Pak, mohon masukan Pak. Silakan. Terima kasih Pak Barman. Iya. Saya ada 2
dua yang ingin mengkritisi. Nggih. Yang pertama, temanya itu musahabah. Muhasabah. Muhasabah. Introspeksi diri. Muhasabah. Introspeksi diri. Ya, betul. Tapi isinya itu melebar ya. Melebar. Ada rukun Islam dan ada yang lain-lain. Menurut saya itu harus ada satu materi fokus. Terus misalnya di ayat surat Al-Bayyinah ayat 5 bahwa beribadah itu berada di jalan yang lurus, sholat dan sedekah itu menunjukkan ketaatan di diri kita. Jadi beribadah itu menuju ketaatan, bukan bicara pahala, bukan bicara yang lain, semata-mata ketaatan. Jadi fokus di dalam musahabah. Yang kedua, saya nanya ini ke Pak Hid, karena ini umum. Berilah kami kemudahan dalam urusan, berilah kami kekuatan di dalam mengantar surat. Menurut Pak Hid, yang betul yang mana? Diberi kemudahan dalam urusan, kan tadi minta kemudahan dalam urusan, atau diberi kekuatan untuk mengatasi urusan. Ya itu karena itu umum gitu ya, orang minta dimudahkan, tapi Allah memberikan kesulitan. Minta mudah kok dikasih sulit, itu punya makna. Jadi tidak sekedar narasi yang datar, tapi narasi yang bermakna. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jan. Nanti setelah setelahnya akan dijelaskan. Ini kita coba share dulu. Mohon masukan sebetulnya kepada Pak Salam. Silakan. Ini sudah silakan Pak. Terima kasih Pak Alman. Ya. Saya cuma hanya memberikan sedikit kondisinya gitu. Saya sering sholat Jumat di atas, di kampung atas karena memang dekat rumah saya. Jadi itu Pak itu udah pantas untuk jadi pembawa khutbah. Karena apa? Karena mungkin perbedaannya di atas sama di komplek. Kalau di atas kan mungkin karena memang banyak orang kampung sehingga khutbah itu mereka yang penting sesuai dengan rukun-rukunnya mereka ini. Dan kadang-kadang ketika kami juga banyak yang teriak, artinya banyak orang yang nggak ngantuk. Gitu. Di sini kan alamin banyak yang ngantuk. Gitu. Artinya mungkin mulai ditekankan dengan suara yang lantang. Biar yang tadinya mau tidur jadi kaget. Tadi saya lihat udah mulai naik suasananya. Cuma fokusnya mungkin harus lebih digalasin lagi. Karena Nabi kalau khutbah Jumat tuh suaranya keras supaya kepada ngantuk. Ya mungkin itu aja Pak. Mungkin minggu depan atau itu bisa tampil di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lano. Seperti tadi masukan dari Mas Lano, jadi ada penekanan supaya tidak ngantuk. Ikut mohon masukan dari Pak Usama. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sulit Pak Ustaz untuk berikan masukan, tetapi setidaknya khutbah ini kan sarana monolog, dibedakan antara tausiah biasanya. Sarana monolog maka kemudian setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu bicara soal teknis, kemudian kedua soal materi. Alhamdulillah menurut saya materinya memadai. Hanya
siap, sehingga kemudian materi-materi yang sudah kita kuasai ini bisa lebih sampai. Kalau itu penguasaan tidak kita capai, maka kemudian di antaranya, mohon maaf tadi sedikit masalah teknis, artikulasi pun jadi kurang bisa ditangkap. Jadi sebenarnya materinya bagus, tapi kemudian karena artikulasi yang belum maksimal, sehingga tidak maksimal juga ditangkap oleh audiens. Jadi penjabarannya Pak Buya juga sudah, kemudian Pak Kadin Bali tadi detail banget terkait masalah bagaimana kemudian firman sunnah harus disampaikan dan sebagainya. Saya pikir semua sama Pak. Jadi menurut saya bagaimana kemudian kita menguasai teknis dan materi. Nah mungkin kalau materi bisa lebih tadi ada 4 hal terkait masalah muhasabah, lebih bisa dikolaborasi mungkin untuk bisa menarik audiens. Bisa kita mencari riwayat-riwayat dari contoh-contoh fakta yang zaman Rasulullah sahabat itu bisa terjadi, misalnya masalah manfaatnya sedekah misalnya. Itu kalau kemudian kita bisa menyajikan contoh-contoh faktual pada zaman Rasulullah dan sahabat, itu akan lebih menarik audiens. Jadi itu targetnya Pak Ustadz, targetnya bahwa kita karena ini monolog, maka kemudian kita harus maksimal. Beda dengan tadi kalau tausiah secara biasa kita bisa interaksi, yang belum jelas kita bisa tanya. Mungkin demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Muhammad yang sangat positif. Jadi kita harus menyiapkan diri, mental kita harus kuat supaya artikulasi itu jelas nyampe ke jamaah. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya mau masukkan senior kita, sesepuh kita Pak Haji Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya menerangkan itu ya orang yang biasa dan berjamaah ya. Yang berbiasa. Jadi itu termasuk itu. Hanya saya menyarankan itu banyak supaya jangan terlalu panjang aja. Oh. Karena Biar cepat. ya kita 15 menit nanti karena itu disambung lagi dengan sekolahnya. Karena ini berhubungan dengan yang banyak. Itu aja. Baik. Supaya lebih cepat, simpel, dan waktu sembahyangnya juga harus diimamkan. Kalau khutbahnya panjang, tentunya nanti tidak baca makmum jadi imamnya itu harus agak pendek kan. Jadi harus mengimbanginya. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Berikutnya Pak Amir, silakan. Nggak ada? Oh, silakan Pak Dedati. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah saya cuman memang dari menurut Pak Ustadz tadi Pak ini teknisnya itu kayak nolong gitu, kayak kalau bawa mobil mah nggak pakai rem gitu. Jadi kurang taktil gitu. Dan tadi kenapa bawa air gitu, biasanya kalau bahkan nggak pernah bawa air pulang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedati masukannya. Berikutnya Kiai Heru, silakan. Udah ya? Mau masukan? Mas Putatu? Mas Rinyo? Terakhir Kiai Fauzi dulu. Silakan Mas Rinyo. Itu masih nggak enak. Oke. Ya baiklah. Selanjutnya Pak Fauzi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama informasi nanti pada maghrib pada pelaksanaan malam nisfu Sa'ban ya diharapkan para jamaah ikut
menghadiri. Yang kedua, inti saya ngambil kesimpulan aja dari tanggapan bapak-bapak yang ada di sini semua, ya intinya harus terus diasah Pak Id, terutama dalam hal bacaan. Tapi kalau kata pepatah Jawa, ala biasa karena biasa, mungkin itu harus lebih rutin lagi dipelajari Pak Id. Mungkin kesimpulannya itu tetap belajar dan belajar, jangan sampai berhenti belajar. Yang kedua, karena tadi masukannya banyak dari sisi bahasa dan komunikasi, mungkin saya hanya sedikit dari sisi bahasa juga, tapi di tajwidnya. Yang tadi Pak Id baca, ittaqullaha, yang pertama ittaqullaha, haknya besar. Nah, yang keduanya haqqa tuqati, haknya kecil. Jadi mungkin itu yang jadi masukan di bahasa itu, untuk lebih belajar lagi dan belajar. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi masukan dari Pak Oji, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Dan kami pengurus masjid mengingatkan kembali bahwa nanti malam, sore pada maghrib kita diskusi. Jadi jangan lupa kita sampaikan kepada istri saya, anak-anak semua, supaya hadir ke masjid untuk baca Yasin bersama-sama di masjid kita ini, untuk memperingatkan kita semua bahwa kita itu sudah masuk ke Sabar, yaitu pertengahan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Untuk itu kami mohon sampaikan kepada tetangga dan saudara supaya bisa memakmurkan hadir bersama-sama kita di masjid Akbar ini. Untuk selanjutnya mohon masukan atau respon balik dari narasumber, untuk itu kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Ustaz guru kita, yaitu Pak Katriban, tentang masalah tarbiyah, yaitu mungkin kelemahan kita mungkin di situ. Insyaallah kedepannya semua kita berusaha untuk memperbaiki. Yang kedua, masalah selawat. Sebetulnya yang saya dengar dari guru-guru lain, selawat itu cukup dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cukup. Tapi kalau mau lebih baikkan semuanya, mungkin tadi ada kesalahan-kesalahan bacaan karena ingin untuk membaca penuh. Ya, namanya manusia, mohon dimaafkan. Ya, itu maksudnya yang paling positif yang kita ambil dari guru kita Pak Katriban. Yang kedua dari tentang masalah diri tadi, artinya kita berangkat dari membaca muhasabah itu tujuannya untuk mengevaluasi diri kita, mengoreksi diri sebelumnya apa kekurangan kita, itu yang kita kaji dengan mengaji kesalahan kita, perbuatan kita, itu yang kita ambil kembali. Bukan muhasabah ini sebetulnya yang kita kaji yang empat tadi artinya yang pertama adalah niat, yang kedua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah waktu. Itu mohon maaf kalau jawabannya kurang sempurna saja. Ya, kita berangkat dari memperbaiki diri. Itu aja. Yang kedua dari Pak Fauzi, mohon maaf mungkin sering hak kecil. Mungkin gara-gara dia sebenarnya itu tidak semudah kita, bila kita maju tentu punya kesalahan juga. Nah, jadi itulah kelebihan kita saling mengisi dan saling berbagi. Nah, jadi saya terima kasih kepada semua guru kita di sini, bapak-bapak semua di sini. Sebetulnya juga selamat
begini saya sudah terbiasa karena belum terbiasa menghadapi audiens. Jadi kadang-kadang ya rasa grogi itu ada, cuma dibungkus-bungkus sedikit-sedikit. Nah, itu berhubung karena jam terbang. Kalau udah jam terbang itu banyak, semuanya kan tergeser menjadi habis. Kita tampilnya cuma untuk belajar doang. Coba diizinkan sekali untuk maju, mungkin kedepannya berbeda. Nah, bagaimana Pak Haji? Insyaallah ya, mudah-mudahan semua doa kita semuanya baik, sehat-sehat saja. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita jangan bosan-bosanan untuk belajar dan belajar. Di sini medianya, tempatnya untuk belajar dan mengasah diri. Jangan takut, orang nggak bayar, gitu. Mana jadi? Jangan takut. Kita di sini nggak bayar, gratis. Belajar ilmu, makanya jangan stagnan, jangan merasa puas sampai di situ. Gorengan batu. Insya Allah, yang penting kita selalu belajar dan belajar terus. Jangan takut, jangan menutup diri, tapi harus membuka diri supaya mau melangsungkan dapat ilmu dan masukan dari teman-teman kita semua. Baik, terima kasih pagi ini telah kita laksanakan dan kita belajar bersama. Insya Allah, asal kita mau belajar dan belajar terus, insya Allah kita mendapatkan ilmunya. Untuk itu karena waktu sudah cukup siang, sudah masuk sholat isra, untuk itu kita tutup sampai di sini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya 10 menit aja. 10 menit aja.